Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Fokus Terkini TVRI, masih bersama saya Ardianto Wijaya dan juga sejumlah narasumber malam hari ini terkait dengan koalisi yang belum pasti. Nah, tadi sempat dibahas di segmen pertama terkait dengan isu reshuffle yang kita tunggu apakah benar-benar terjadi menjelang 2024. Biasanya ini juga salah satu menjadi hal-hal yang menghiasi di sebelum nantinya akan ada pemilu 2024. Saya akan kembali ke Mas Said menanggapi apa yang tadi sudah disampaikan Prof. Wi terkait dengan reshuffle yang dilakukan oleh Presiden Jokowi merupakan hal yang belum terukur sebetulnya. Tidak terukur. Ya, saya kira saya setuju dengan itu, tetapi juga perlu dipertimbangkan bahwa reshuffle ini, penggantian kabinet ini kan tidak hanya ukurannya kinerja, tetapi juga ada aspek politik tadi yang disebut. Kalau kita lihat dari sisi kinerja, saya kira secara umum pemerintahan kita terlihat cukup baik ya dalam kinerja, terutama dalam aspek ekonomi. Ketika negara-negara lain resesi, inflasi tinggi, kita masih tumbuh. Termasuk para menteri dari parpol ini ya, termasuk kinerjanya juga. menteri. Saya kira oke. Misalnya dua menteri yang disoroti, terutama Menteri Pertanian ya. Kita melihat bahwa sektor pertanian adalah satu di antara sangat sedikit sektor yang berhasil tumbuh positif ketika semua sektor jatuh di COVID-19 tahun 2020 sampai 2021. Bahkan kita swasembada beras 3 tahun berturut-turut dari 2019 sampai 2021 dan dunia internasional mengapresiasi ketahanan pangan kita. Jadi saya melihat bahwa dari sisi kinerja ini sebetulnya tidak ada masalah. Karena itu saya setuju dengan Adi Prayitno yang mengatakan bahwa ini sebenarnya persoalan politik. Tapi saya juga melihat selain etika yang tadi disebutkan oleh Bang Fahri Ali, kebutuhan reshuffle ini sebetulnya penting buat pemerintah juga buat Partai Nasdem saya kira ya. Bagi pemerintah masih ada 1 tahun lebih pemerintahan yang harus solid, ada ancaman resesi di depan, pemerintahan juga perlu solid. Seluruh kabinet, seluruh menteri-menteri pembantu presiden itu harus sejalan dengan presiden. Dan kita tahu sekarang bahwa Partai Nasdem di luar itu menyatakan diri sebagai kelompok perubahan dan ini saya kira berbahaya untuk soliditas pemerintah. Jadi dari sisi pemerintah itu baik. Dari sisi Partai Nasdem juga saya kira ini penting. Kami di dalam survei kami menemukan bahwa mulai ada perubahan sejak deklarasi Anies Baswedan Oktober 2022 ada mulai perubahan warna pemilih Nasdem. Perubahan warna ini terlihat dari keluarnya kader atau seperti apa? Ya, selain keluar kader tapi dari sisi massa. Kita melihat misalnya sebelumnya itu ada irisan yang cukup tebal antara mereka yang mendukung pemerintah, mereka yang mendukung Jokowi, mereka yang puas dengan kinerja Pak Jokowi dengan yang memilih Nasdem. Sekarang ini itu kecenderungannya adalah justru pemilih Nasdem lebih banyak didominasi oleh kelompok masyarakat yang tidak puas dengan pemerintahan. Jadi sudah mulai keluar ini yang puas, mulai masuk yang anti terhadap pemerintahan. Tetapi belum maksimal kelihatannya. Karena itu kita menemukan Partai Nasdem belum mengalami lonjakan atau kenaikan, bahkan relatif stagnan ya di dalam 4 bulan terakhir, bahkan setelah deklarasi. Jadi deklarasi Anies itu belum mendatangkan efek elektoral yang baik buat Nasdem. Saya kira persoalannya adalah karena kegalauan pemilih. Kegalauan pemilih. Nah, Partai Nasdem masih ada di dalam, tetapi dia sudah mendeklarasikan tokoh yang selama ini dipersepsi sebagai representasi kelompok luar pemerintahan. Jadi saya kira ketika mereka membuat garis yang lebih jelas antara pemerintah dengan katakanlah kelompok oposisi, saya kira ini akan membuat pemilih Anies Baswedan itu lebih solid. Kita juga menemukan bahwa walaupun ada perpindahan pemilih Baswedan ke Nasdem, tetapi itu belum cukup maksimal. Misalnya kalau dibandingkan dengan PKS, masih jauh lebih banyak pemilih Nasdem yang memilih PKS, masih jauh lebih banyak pemilih Anies yang memilih PKS dan memilih Demokrat daripada memilih Nasdem. Padahal Nasdem yang eksplisit mendeklarasikan Anies, mestinya kan tidak begitu komposisinya. Dan saya kira fenomena itu terjadi karena warna Nasdem yang belum terlalu jelas. Ya, masih abu-abu begitu ya, masih dalam koalisi tapi juga sudah mendeklarasikan. Saya akan ke Bang Fahri. Bang Fahri masih tersambung ya? Ya, Bang Fahri mengomentari terkait dengan apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Prof. Wiwi juga terkait dengan reshuffle yang tidak terukur begitu. Ya begini, jadi kalau tadi itu adalah koalisi yang sekarang di dalam pemerintahan, sekarang kita bicara tentang koalisi menjelang pemilu 2024. Itu juga nggak ada aturannya, artinya ada ketidakjelasan
jadwal ya dan aturan di dalam cara kita membangun pemerintahan yang akan datang. Bahkan kekacauannya juga muncul sehingga koalisi-koalisi yang dimaksud lebih merupakan kepentingan untuk pemilihan presiden, sementara pemilihan legislatif agak diabaikan. Inilah yang menciptakan nanti kita akan mengalami Dewan Perwakilan Rakyat yang sangat tidak bisa diandalkan, karena memang di dalam prosesi ini sama sekali mereka tidak dianggap sebagai bagian dari kompetisi yang penting gitu. Sehingga mereka hanyalah embel-embel dari kompetisi Pilpres. Tiket-tiket yang sekarang dimiliki oleh partai politik itu lebih banyak currency-nya adalah bentuk kepentingan Pilpres. Sementara pileg ini siapa orangnya, berdebat apa, isi kepalanya apa, isu lokal apa yang dia angkat, sama sekali kita tidak menarik perhatian itu. Sehingga begitu nanti mereka menjadi anggota dewan juga nggak dianggap, ya, karena mereka dianggap embel-embel saja dari eksekutif. Nah, kecenderungan presidensialisme seperti ini yang mengabaikan kongresionalisme, sehingga di satu sisi eksekutifnya kuat dan kemudian legislatifnya lemah. Inilah yang menciptakan ketimpangan, sehingga kita memang perlu membicarakan lebih mendalam bagaimana kita menata demokrasi ke depan yang lebih sehat, check and balances mekanismenya itu yang lebih baik gitu. Saya kira banyak hal yang harus dipikirkan, tapi sayang sekali tadi Prof. Wiwi memang mengatakan kekacauan ini nggak ada yang address gitu. Makanya kan saya mengusulkan kenapa nggak partai politik itu dari awal aja menyiapkan perdebatan ini secara lebih terbuka. Kalau ada capres mewakili satu partai politik, suruh dia kampanye untuk anggota legislatif sambil dia memperdebatkan sesuatu yang dia katakan, kalau partai ini nanti menang, saya akan mendapatkan tiket calon presiden dan anggota-anggota legislatif ini akan masuk ke Senayan sebagai wakil Anda gitu. Sehingga setiap partai yang sekarang 18 partai politik ini yang marching menuju Senayan ini, ketahuan bedanya partai ini A, B, C ini bedanya apa. Nah sekarang ini diperem, nggak ada beda antara partai-partai. Sementara kita ingin tahu sebenarnya di tahap awal partai ini bedanya apa, tahap kedua bagaimana mereka menyelesaikan masalah, baru tahap ketiga siapa calon presidennya. Ujung-ujung kita udah bicara Pilpres. Baik, ada rekomendasi atau format baru begitu yang ditawarkan ya Bang Fahri ya? Dan sebagainya gitu. Baik, Saya kira itu Mas, terima kasih banyak. Saya mohon izin terlebih dahulu nanti. Siap, terima kasih Bang Fahri sudah sempat bergabung bersama kami di Fokus Terkini. Salam sehat selalu Bang Fahri. Sama-sama. Terima kasih Bang. Baik. Salam hormat semuanya. Baik, terima kasih Bang Fahri. Saya akan minta langsung tanggapan Bang Padat terkait dengan apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Bang Fahri. Jangan sampai ada ketimpangan antara eksekutif dan juga legislatif dan juga rekomendasi format baru. Mengomentari juga Prof. Wiwi tadi terkait dengan reshuffle yang tidak terukur. Begitu. Sayang pergi Fahri. Karena yang dia sampaikan itu nggak real gitu loh. Nggak real artinya berarti? Nggak real artinya tidak benar itu. Seperti PDI Perjuangan itu mempersiapkan orang-orang untuk di DPR sudah jauh-jauh hari berkualitas. Yang sekarang ini masih dilanjutkan, ada yang baru dan sebagainya. Tapi mungkin karena partai baru dia bisa ngerti lah. jadi semangatnya masih bukan artinya tidak mungkin membiarkan ada ketidakseimbangan antara eksekutif dan legislatif. Legislatif begitu powerful dalam arti kata membuat undang-undang, mengawasi, mengapa anggaran, tidak dinafikan begitu gitu loh. Dan kita tahu itu strong point, maka kita persiapkan orang-orang di DPR itu satu. Kemudian kita sudah melihat orang-orang yang di DPR itu kalau jadi gubernur, seperti Koster di Bali, Oli di Manado, Ganjar di Jawa, itu memang orang-orangnya berkualitas. Sangat berbeda, tidak pernah dia di DPR gitu loh. Jadi begitu strategis sekali gitu loh. Nah kemudian koalisi ini kalau menurut pendapat aku ini sebenarnya tidak terlampau sesuatu yang signifikan dalam arti kata kalau pikiran nakal ya tanda kutip ini soal tipu menipu siapa menipu siapa tipu menipu iya artinya dalam istilah politik ya jangan dianggap pidana gitu soal istilah politik tipu menipu soal taktiknya gitu loh ya kan dan ini kan sangat koalisi ini kan sangat rapuh, kepentingan sesaat, kemudian ya apa itu untuk azas manfaat, apa gunanya, apa ininya, dan kemudian
kayaknya tidak ada sesuatu komitmen yang mudah aja. Mau gabung kita yuk, habis itu bubar, nggak ada merasa bersalah, nggak ada merasa ini gitu. Terus kembali lagi ke etika tadi ya. Terus tiba-tiba kita analisa itu gitu loh. Oke. Ya, cuman tadi yang izin Bang. Yang tadi Pak Fahri itu kan sebetulnya mau membawa kita ke ranah yang lebih konseptual lah. Soal tata negara. Tapi sebetulnya koalisi itu tidak hanya bicara soal sistem parlementer atau presidensial. Ya, di parlementer memang koalisi itu syarat dasar karena untuk menjamin pasti suatu pemerintahan stabil atau tidak. Tetapi sebetulnya presidensial juga begitu. Karena ada namanya fungsi checks and balances antar tiga branches kekuatan itu. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, kan kita tadi Bang Panda juga sudah bilang, kita tidak menghendaki ada satu cabang kekuasaan yang kemudian menguasai yang lain. Atau DPR terlalu powerful atau pemerintah juga terlalu powerful jadi otoriter. Begitu juga yudikatif nggak boleh terlalu powerful. Nanti semua orang ditangkap berdasarkan kepentingan politik. Nah, artinya checks and balances itu dibutuhkan, maka poinnya adalah equilibrium, keseimbangan. Kan sistem politik bicara keseimbangan. Nah, dalam hal inilah koalisi itu perlu untuk menjamin bahwa pemerintahan yang berjalan punya orang di parlemen. Nah, sehingga fungsi checks and balances ini tidak dimanfaatkan sebagai peluang untuk menyerang pemerintah, menghambat kebijakan pemerintah, menghambat proses pengajuan anggaran dan sebagainya, sehingga pemerintahan jadi kesulitan, pemerintahan kesulitan untuk berjalan. Nah, artinya bahwa dimanapun di dunia demokrasi memang punya konteksnya yang partikular sendiri. Nah, Indonesia punya konteksnya sendiri bahwa kita menganut sistem presidensial dengan multipartai, ya sistem multipartai. Di sini problemnya. Karena dia sistem multipartai, maka presidensialisme kita dianggap kurang stabil. Tapi saya sendiri justru optimis bahwa justru hari ini, ya terutama setelah 1998, kita melihat dinamika presidensialisme ini mulai menguat. Nah, itu terjadi karena kita sudah sejak Ibu Mega mempropose dulu yang namanya sistem pemilihan langsung, lalu kemudian juga DPR merumuskan undang-undang penetapan electoral threshold untuk partai, terus kemudian presidential threshold untuk pemilihan presiden. Nah, kenapa ambang batas ini penting? Itu untuk mengendalikan jumlah partai. Karena di dalam teori ilmu politik, jumlah partai terlalu banyak itu berkorelasi paralel dengan konflik politik, dengan ketidakstabilan politik. Makin banyak partai, makin tidak stabil politik. Maka untuk itu perlu ada pengetatan jumlah partai melalui threshold. Kalau itu saja tidak cukup, maka perlu ada koalisi. Koalisi untuk menjamin peluang konflik itu semakin dibatasi. Nah, dalam hal itulah saya kira presidensialisme juga harus mengenal yang namanya koalisi. Nah, dan sekarang bagaimana situasi hari ini? Ya agak aneh. Nasdem sendiri menurut saya juga merugikan dirinya. Kalau misalnya hari ini dia tidak mundur dari pemerintahan, ya, kalaupun menunggu dikeluarkan, tentu berharap bahwa ini ada sentimen dizolimi misalnya, lalu berharap nanti pemilih kita akan mulai bersimpati. Tapi saya kira watak pemilih kita juga udah berkembang, berubah. Tidak lagi terlalu parokial, konvensional macam itu. Mereka juga rasional. Sehingga tidak ada untungnya juga. Tidak ada dendam nantinya begitu. Tidak ada untungnya juga buat Nasdem kalau dia menunggu presiden yang mengeluarkan dia dari kabinet. Harusnya dari awal dia yang mengundurkan diri. Kenapa? Dengan begitu dia bisa mengambil posisi yang tegas. Orang akan melihat ini partai punya posisi dan punya tujuan. Sehingga nanti dia tidak kesulitan. Tadi Mas dari Saiful Mujani Research Center ini, Mas Said, sehingga nanti dia bisa kalau targetnya adalah mendulang suara dari luar Nasdem, ya dia bisa capai target itu. Tapi kan kalau enggak, sekarang Nasdem juga bisa ketipu. Kalau suatu waktu di ke depan ini ternyata Pak Anies tidak bisa menjadi calon presiden, yang justru menanggung risiko paling berat itu Nasdem. Karena dia akan digebuk oleh pemilih migran yang tiba-tiba menyukai Nasdem karena mengusung Anies, ternyata tidak mampu juga mengusung Anies, ditinggal. Nah, Nasdem justru kelabakan itu di 2024. Saya akan ke Mas Adi yang ada baca, analisa ada. Ya, saya sebenarnya ingin komentar dua hal. Berharap Bang Fahri itu tetap on cam di Zoom ya. Pertama, Bang Fahri ini selalu mengkomparasikan sistem politik kita dengan di luar. Sistem politik di luar itu kan hanya ada dua partai dominan lah. Anggaplah seperti di Amerika, ada Partai Republik dan Partai Demokrat. Itu memang jenis kelamin dan mazhab politiknya jelas. Di Indonesia ini kan bagian dari sistem politik yang rada-rada mirip dengan Amerika Latin. Sistem presidensialisme multipartai bukan sederhana tapi ekstrim.
Karena sampai 9, 10 bahkan ada 17 yang ikut bertanding. Salah satu cacat bawaan dari sistem presidensialisme multipartai ekstrim di Indonesia itu kan kekhawatiran akan terjadi deadlock ya. Jadi koalisi itu bukan melulu soal ambang batas 20%, tapi ada kekhawatiran apa yang disebut oleh Juan Lin sebagai fenomena presiden minority. Seringkali dalam sistem pemilihan presiden secara langsung, presiden terpilih itu menjadi minoritas karena dia tidak mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen. Makanya ketika Opung Panda mengatakan PDIP sekalipun bisa maju 2024 tanpa berkoalisi yang lain, tapi akan berkoalisi, ini kan mengamankan suara-suara yang ada di parlemen. Ini kan fenomenanya terjadi pada SBY 2004. Jadi presiden, tapi hampir tiap tahun selalu dirongrong oleh kekuasaan politik yang berseberangan dengan SBY. 2014 juga begitu. Setahun setengah pertama, Jokowi itu nggak habis pikir. Ya koalisional pemerintah yang saat itu adalah didominasi pendukung Prabowo Subianto, secara perlahan-lahan menggergaji semua kebijakan politik Jokowi. Ada interupsi gitu, ada penolakan dan resistensi yang muncul dari dalam terkait dengan semua keputusan politik. Kenapa koalisi jadi penting di Indonesia? Itu tadi salah satunya supaya presiden tidak menjadi minoritas. Yang kedua tentu ini untuk mengamputasi apa yang disebut dengan deadlock akibat dual legitimasi. Kan DPR sama presiden sama-sama ngaku sebagai wakil rakyat. Jadi ini yang sebenarnya membuat pola koalisional kita menjadi ramai dan tidak terpola memang dan tidak harus dibikin pola karena kita belum ada prototipenya yang sebenarnya bisa menjelaskan secara clear. Yang kedua, nah saya berharap betul Bang Fahri dulu ketika berkuasa dia di parlemen bersama Gerindra dengan grup-grup pendukung Prabowo Subianto 2014 yang lalu dia bisa mengubah undang-undang partai politik itu yang ada syarat ambang batas presiden 20%. Bang Bahari ini kan di berbagai kesempatan, makanya saya berharap ada gitu. Seakan-akan tidak pernah terlibat dan tidak pernah tahu tentang ambang batas presiden 20% ini. Yang diubah oleh rezimnya Bang Fahri dengan kawan-kawan yang mayoritas kuasain parlemen itu, yang diubah itu hanya undang-undang MD3. Di mana pemenang pemilu legislatif tidak otomatis jadi ketua DPR, itu saja. Nah sementara ambang batas presiden 20%, sedikit pun tidak tersentuh. Ambang batas parlemen 4%, sedikit pun tidak tersentuh. Jadi Bang Fahri ini harus kita sampaikan kepada publik adalah orang yang pernah berkuasa secara mayoritas di parlemen dan sangat mungkin mengubah ambang-ambang batas presiden dan parlemen yang menurut kita itu cukup jahiliyah memang. Iya, betul, Mas Edi. Jangan lempar batu sembunyi tangan. Tapi sebelum dilanjutkan oleh Bang Boni, nanti saya minta tanggapan juga oleh Prof. terkait undang-undang ini. Saya mau komentar Prof. Vivek sih sebenarnya. Kenapa? Mau mengomentarin Prof. Vivek tadi. Usai jeda dulu. Kita jeda dulu ya Bang Boni. Usai jeda kita akan kembali tetap bersama kami di Fokus Terkini TVRI, kami kembali saat lagi.